Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang HSRP atau Hot Standby Router Protocol. Nah, HSRP ini merupakan protokol dari Cisco yang memungkinkan beberapa router untuk bekerja bersama-sama dalam membentuk virtual router. Nah, fungsi dari virtual router itu adalah misalkan ketika salah satu dari router yang tergabung dalam satu grup mengalami kerusakan, router lain bisa menggantikan peran router yang mengalami kerusakan. Sehingga tujuan utama dari HSRP ini adalah untuk pencegahan ketika terjadi permasalahan ke dalam jaringan. Oke, nah untuk lebih jelasnya kita langsung saja praktekkan di dalam Cisco Packet Tracer. Nah, kita sudah di Packet Tracer. Kali ini kita akan membutuhkan satu buah server. Lalu server itu akan terhubung dengan satu buah router. Dan di bawah router server ada dua buah router yang digunakan sebagai penghubung jaringan lokal. Nah, di bawah router ini kita akan butuh dua buah switch yang akan digunakan untuk menghubungkan router dengan klien. Dan di bawah switch tersebut ada satu buah PC untuk merepresentasikan klien dalam jaringan. Nah, sekarang kita sambung router dan switch dan PC tersebut. Oke, yang pertama router server akan terhubung dengan server. Lalu router server juga akan terhubung dengan router 1 dan router server juga akan terhubung dengan router 2. Setelah itu router 1 akan terhubung dengan switch 1 dan router 2 akan terhubung dengan switch 2. Lalu switch 2 dan switch 1 juga akan saling terhubung. Dan yang terakhir PC akan saya hubungkan dengan switch 1. Oke. Nah, setelah kita bikin model topologi jaringannya, kita akan tandai dulu jaringan-jaringan, alamat jaringan yang akan kita pakai. Oke, yang pertama di sini akan saya pakai jaringan 192.168.0.0 dan di bawah itu ada jaringan 10. Lalu sini sebelah kanannya ada jaringan 20 dan di bagian bawah adalah jaringan 1.0. Nah, di bagian server sebagai gateway-nya saya pakai FA00 dengan IP1 dan yang ke arah bawah juga saya akan tambah dengan IP1 yang ke arah router 1 dan ke arah router 2. Lalu di bagian router 1 dan 2 berarti IP-nya 2 kayak gini. Lalu di bagian bawah sini saya akan berikan IP address yang ini 192.168.1.2. Kemudian yang ini akan saya berikan IP 192.168.1.3. Oke, setelah dapat kita pastikan IP yang bakal kita kasih, kita mulai setting IP address dari setiap interface. Kita mulai dari PC-nya dulu. Di PC kita berikan IP address sesuai namanya, berarti 192.168.1.254. Lalu subnet masknya default dan gateway-nya adalah salah satu dari interface yang ada di router 1 atau router 2. Di sini saya pakai router 1, interface yang 192.168.1.2. Berarti 192.168.1.2. Nah, setelah kita setting di PC, kita mulai setting dari router server. Nah, di router server kita mulai dari interface yang ke arah server, berarti yang ini, interface yang ini. Kita mulai dari sini. Oke, command line, lalu enable, kemudian conft. Nah, kita masuk di interface-nya, interface FA0/0, lalu IP address adalah 192.168.0.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0, kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, sudah hidup. Sekarang kita pindah di interface yang ini, yang ke arah bawah.
Oke, interface yang ke arah bawah interface 10, berarti tinggal pindah interface FA 1/0, lalu IP address-nya IP address adalah 10.0.0.1. Oke, titik 1. Subnet masknya /30, berarti 255.255.255.252. Oke, jangan lupa no shutdown. Lalu sekarang kita pindah di interface yang ke arah kanan bawah, yang ini. Oke, interface yang ke arah kanan bawah adalah interface FA11, berarti interface FA1/1, lalu IP address-nya adalah 20.0.0.1. Subnet masknya 30, berarti 255.255.252. Oke, kemudian no shutdown. Nah, selesai di router server, kita pindah di router 1. Kita mulai dari interface yang ke arah atas duluan, yang ke arah sini. Oke, kita pindah di router 1. Sama seperti tadi, tinggal kemudian enable dulu, lalu conft, lalu interface yang ke atas berarti interface FA10, interface FA1/0, IP address-nya adalah 10.0.0.2, 255.255.255.252. Oke, kemudian jangan lupa no shutdown. Kemudian kita lanjut ke interface yang ke arah bawah, yang ini. Interface yang ke arah bawah berarti interface FA0/0, kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.2, subnet masknya /24, berarti 255.255.255.0. Oke, kemudian no shutdown. Nah, di router 1 selesai, kita pindah di router 2 yang ini. Nah, di router 2 kita mulai dengan interface yang ke arah atas berarti FA11 dan IP address-nya ini. Oke, sama seperti tadi, masuk, kemudian command line interface, lalu enable, lalu conft, lalu interface yang dipakai ke atas adalah interface FA1/1, IP address-nya adalah 20.0.0, IP address 20.0.2, subnet masknya /30, berarti 255.255.255.252. kemudian jangan lupa no shutdown. Oke, kemudian kita lanjut yang ke arah bawah. Yang ke arah bawah berarti interface FA00 dan IP address-nya 1.3, interface FA0/0, kemudian IP address 192.168.1.3, subnet masknya /24, berarti 255.255.0. Oke, kemudian no shutdown. Oke, berarti sudah selesai. Sekarang kita lanjut. Sebelum kita lanjut HSRP-nya, kita setting dulu routing protokolnya. Di sini saya mau pakai RIP. Oke, jadi kita mulai dari router server. Nah, untuk pakai RIP, kita akan masuk di mode global config. Berarti tinggal exit satu kali, lalu perintahnya adalah router RIP. Nah, RIP ini akan sama dengan protokol dinamis lainnya. Kita harus menambahkan jaringan yang terhubung langsung. Nah, jaringan yang terhubung langsung dengan router server, yang pertama kita tambahkan adalah jaringan yang ini. Oke, jaringan yang ini berarti network 192.168.0.0. Oke, kemudian yang ke arah bawah jaringan yang ini berarti network 10.0.0.0, lalu yang sebelah kanan yang ini.
Oke, berarti network 20.0.0.0. Oke, setelah di router server selesai, kita pindah ke router 1. Di router 1 ada dua jaringan yang terhubung langsung. Sama seperti tadi dulu, kita masuk di mode global config, lalu router RIP, lalu kita mulai tambahkan jaringan yang terhubung langsung dengan router 1 adalah jaringan yang ini. Oke, berarti network 10.0.0.0 dan yang ke arah bawah yang ini, semua jaringan ini ke arah bawah ini. Oke, jadi network 192.168.1.0. Oke, setelah di router 1 selesai, kita pindah ke router 2. Oke, kita masuk di mode global config dulu, jadi exit, lalu router RIP. Nah, kemudian jaringan yang terhubung langsung dengan router 2 itu yang pertama, ini yang ke arah atas, berarti 20, tinggal network, kemudian 20.0.0.0, kemudian yang ke arah bawah yang ini berarti network 192.168.1.0. Oke, semuanya sudah selesai. Kita coba ping dari PC ini, ke server ini. Kita coba ping. Oke, command prompt, lalu ping 192.168.0.254. Oke, pertama timeout, kemudian sudah ada balasannya. Oke, sudah ada balasannya kayak gini. Kita coba lagi, pastikan. Oke, sudah ada balasannya terus. Oke, berarti RIP-nya sudah berhasil. Oke, kita sudah punya jaringan yang memiliki routing, jadi si PC ini bisa menghubungi server. Oke, nah ketika si PC ini menghubungi server, dia akan menggunakan gateway-nya. Oke, gateway yang kita setting di sini adalah 192.168.1.2. Nah, 1.2 ini merupakan IP address dari FA00 pada router 1. Sehingga ketika si PC ini mengirimkan data ke server, dia akan kirim melalui jalur ini. Oke. Nah, kalau misalnya jalur ke gateway putus kayak gini, otomatis si PC ini tidak akan bisa menghubungi server lagi. Kita coba ya. Misalkan kita coba ping lagi kayak gini, maka si PC ini tidak akan bisa menghubungi server karena jalur ke gateway-nya putus. Nah, permasalahan ini kita bisa selesaikan dengan mengganti gateway-nya. Dengan cara mengganti gateway-nya dengan menggunakan IP address dari FA00 pada router 2. Kenapa? Karena jalur ke FA00 ini masih aktif, tidak terputus. Oke, coba misalkan kita setting gateway-nya kita rubah. Oke, dari 1.2 menjadi 1.3 kayak gini. Oke, kita coba ping ulang, coba lihat hasilnya. Nah, hasil pingnya berhasil atau si PC ini bisa menghubungi server. Nah, kalau misalnya kita cuma punya satu PC, mungkin kita tidak mengalami masalah yang besar. Permasalahannya adalah kalau misalkan kita punya banyak klien, misalkan kita punya 100 klien, berarti kita mesti merubah satu persatu settingan gateway dari 100 klien tersebut. Oke, otomatis itu pekerjaan yang membuat habis tenaga. Kemudian user experience dari pengguna juga akan terganggu karena kita lagi asik-asik main internet atau kita lagi asik-asik mengakses data di server, tiba-tiba koneksinya putus dan kita mesti rubah settingannya. Oke, nah permasalahan ini yang bisa diselesaikan menggunakan HSRP. Oke, nah kita coba lihat bagaimana HSRP ini menyelesaikan masalah ini. Oke, pertama kita perbaiki dulu jalurnya kayak tadi. Oke, gigabit 01 dan
fast Ethernet 00. Nah, HSRP itu akan membuat yang namanya virtual router. Nah, virtual router ini akan terdapat di router 1 dan router 2. Oke. Jadi dia dibentuk di router 1, dibentuk di router 2, dibentuk. Sehingga kalau misalnya si router 1 ini mengalami permasalahan, si router 2 bisa mengambil alih pekerjaannya. Kemudian kalau misalnya si router 2 juga mengalami permasalahan, maka si router 1 bisa mengambil alih pekerjaannya. Jadi ada jalur backup atau dua-duanya saling mendukung satu sama lain. Oke. Nah, untuk membuat HSRP ini kita mesti masuk ke dalam settingan interface yang terhubung dalam jaringan kita, atau interface FA00 pada router 1 dan interface FA00 pada router 2. Nah, kita mesti buat virtual router di dua jalur ini. Kita mulai buat dari router 1. Oke, kita mulai dari router 1. Nah, dari router 1 kita mesti masuk di mode interface, berarti perintahnya adalah enable, lalu configure terminal, lalu masuk di interface-nya, interface FA0-0. Nah, setelah masuk di mode interface, kita bisa melihat parameter yang bakal kita gunakan untuk membuat virtual router dengan perintah standby lalu tanda tanya. Oke, nah di situ ada beberapa parameter. Yang pertama ada group number yang bisa kita pilih dari 0 sampai 4095. Lalu ada IP, kemudian ada preamp, priority, timer, strike, dan version. Nah, parameter yang pertama yang kita mesti berikan adalah parameter group number dan IP. Perintahnya adalah misalkan kita mau pakai group numbernya 1, jadi perintahnya adalah standby 1, kemudian IP address, IP, lalu IP yang kita masukkan adalah IP dari virtual router yang ingin kita buat. Ini bisa apa saja terserah kalian, yang penting dalam satu jaringan ini. Nah, di sini saya pilih 1.1. Oke, berarti 192.168.1.1. Oke. Nah, setelah ini kita mesti memasukkan yang namanya priority. Nah, cara kerja priority itu kayak gini. Oke. Nah, misalkan secara default priority yang nilai priority-nya itu adalah 100. Oke, jadi misalkan router 2 punya nilai priority 100, kemudian router 1 punya nilai priority misalkan 105, kayak gini. Oke, nah karena si router 1 nilai priority-nya lebih tinggi, maka dia akan diprioritaskan untuk aktif sebagai jalur utama. Oke, jadi ketika si PC ini mau menghubungi server, dia akan memilih jalur ini karena si router 1 memiliki priority 105. Oke, nah kalau misalkan jalur ini putus, jalur yang ini putus, jalur itu putus, maka nilai priority ini akan dikurangi 10. Jadi nanti 105 kurangi 10 jadinya 95. Oke, nilainya adalah 95, nilai priority-nya. Nah, kalau nilainya adalah 95 dan nilainya itu lebih rendah dari nilai priority router 2, maka dengan perintah preamp atau mengambil alih nilai yang rendah dan pilih nilai yang tinggi sebagai jalur aktif, maka ketika si PC ini mau menghubungi server, dia akan pilih jalur ini. Oke, karena nilai priority-nya adalah 100 atau lebih tinggi dengan nilai priority dari router 1. Oke, contohnya kayak gitu. Itu adalah fungsi dari nilai priority-nya. Oke, nah kita lanjutkan. Di sini berarti yang nilai priority-nya itu tidak boleh lebih dari, selisihnya itu tidak boleh lebih dari 10. Oke. Defaultnya adalah 100, berarti saya pakai di sini standby 1, grup 1, priority, saya kasih nilainya adalah 105 misalkan. Oke. Kemudian setelah ada priority, ada perintah standby untuk supaya priority ini berperan. Standby grupnya 1, group number ini atau nomor grup ini selalu dipakai supaya jangan salah grup misalkan. Oke, standby 1, kemudian perintahnya adalah preamp. Preamp ini digunakan untuk mengambil alih peran router yang nilai priority-nya lebih rendah. Oke.
Nah, kemudian setelah preamp, yang penting lagi adalah yang namanya track. Track itu digunakan untuk ini. Oke, karena virtual router ini kan hanya dibuat untuk jalur bawah ini ya. Untuk jalur bawah ini. Oke. Sehingga yang difokuskan adalah jalur yang ini. Nah, jalur ini permasalahannya kalau misalkan jalur ini putus, jalur ini yang putus. Oke. Jadi si PC ini masih bisa menghubungi router 1, tapi router 1 tidak bisa menghubungi server. Nah, kalau kita tidak track, maka paket datanya akan terus dikirim ke router 1, sedangkan router 1 tidak bisa melanjutkan paket data tersebut. Oke, sehingga si virtual router ini tidak bisa mengirimkan datanya lanjut ke server. Oke, atau tidak ada perbaikan dalam jaringan tersebut lah. Nah, fungsinya track adalah supaya si router ini juga mendeteksi jalur lain yang keluar selain jalur yang di bawah ini. Oke, jadi dia tetap akan deteksi ini. Makanya kita mesti track jalur ini, jalur keluar ini. Oke. Nah, perintahnya adalah standby, grupnya standby 1, kemudian track jalur yang keluar. Jalur yang keluar berarti FA10, FA1-0. Oke, kayak gitu. Nah, setelah cukup seperti ini settingan HSRP di router 1. Kemudian di router 2 kita juga mesti setting yang sama dengan nilai priority yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, tergantung kita mau pilih jalur yang mana. Kalau kita mau pilih jalur router 1 berarti kita lebih tinggikan nilai priority-nya di router 1. Kalau mau pilih jalur 2 sebagai jalur utama berarti kita naikkan nilai priority pada router 2. Oke, kita mulai pindah di router 2. Sama seperti tadi, kita mesti masuk di mode interface FA00, berarti enable, kemudian conft, lalu interface FA0-0, lalu perintahnya adalah standby. Grup numbernya harus sama dengan grup number di router 1, kayak gini, standby 1. IP harus sama juga, 92.168.1.1. kemudian standby 1, priority-nya saya kasih lebih rendah, 100. Oke, standby 1, lalu standby, lalu 1, preamp juga, sabar, standby 1, preamp, kemudian standby 1, kemudian track, kemudian kita track interface yang ke atas, interface FA11, berarti FA1-1. Oke. Nah, kita coba nih. Selain itu, setelah kita setting di router, kita settingannya selesai. Kemudian kita mesti setting di PC juga. PC ini kita merubah gateway-nya menggunakan ini, gateway dari virtual router. Oke, kita rubah desktop, IP configuration, ini kita rubah jadi 1.1. Oke, kita cek apakah settingan kita sudah berhasil. Kita coba ping. Oke, kita coba ping yang pertama. Oke, masih gagal. Ping kedua, 3 dan 4 masih sudah berhasil. Oke, settingannya berhasil nih. Oke, settingannya berhasil. Kita coba ping min T unlimited, lalu kita putuskan jalurnya misalkan. Oke, ping min T 192.168.0.254. Ping min T 192. Oke, kita ping terus menerus, kemudian kita putuskan jalurnya 1, kayak gini. Oke, kemudian kita kasih putus jalur ini, apakah pingnya masih berjalan atau tidak. Oke, ternyata pingnya masih berjalan. Oke, time out beberapa saat, kemudian tetap dilanjutkan. Jadi si user ini tidak perlu merubah-rubah settingan gateway-nya lagi, atau perubahannya itu bisa seamless, tidak diketahui oleh klien tanpa sadar tetap bisa melanjutkan mengakses data ke server tanpa tahu bahwa ada permasalahan dalam jaringan. Oke, jadi itu fungsi dari HSRP. Nah, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.